Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab komen dari teman kita. Tapi mbaknya sudah ada di Singapura dan masih dalam tahap potongan gaji. Oke teman-teman, dan di sini mbaknya tuh sedang mengalami kena mental nih ya. Jadi di sini mbaknya curhat nih ceritanya. Oke, so mbaknya bilang seperti ini. Tapi di sini mbak, saya minta sarannya. Agensi saya nggak respon, nggak mau tolong, cuek banget. Saya mesti gimana? Saya masih potongan, masih masa potongan. Majikan galak banget, teriak-teriak, nggak sabaran, cerewet, di sini nggak betah, nggak nyaman, tapi malahan dia mau pulangkan saya ke Indonesia. Kalau saya minta transfer dan ini pun agensi saya tak respon, malah bela majikan. Saya nggak betah banget, padahal kan di sini majikan bilang nggak apa-apa, nggak mau maksa. Di sini agen nggak mau tolong, padahal agensi 1000 cara. Jadi di sini tuh pada intinya ya teman-teman. Di sini namanya Mbak siapa ini? Namanya Mbak Elis ya. Oke. Jadi di sini ceritanya mbaknya ini masih dalam masa potongan gaji. Oke. So di sini saya akan cerita dulu. Saya nggak akan membela majikan, saya nggak akan membela agen. Saya akan berada di tengah-tengah. Oke, Mbak. Dengarkan. Saran dari saya ini terbaik untuk mbaknya, Mbak Elis, oke? Mbaknya niat dari Indonesia ke Singapura ingin bekerja, ingin merubah nasib, ketemu dengan majikan yang galak, suka teriak-teriak, ya, terus nggak sabaran, tambah lagi cerewet, sudah pasti mbaknya nggak nyaman. Mbak, dengerin mbak, saya juga seperti itu dulu mbak, saya lebih parah. Saya diteriakin itu nggak hanya sekali dua kali mbak, tapi alhamdulillah berkat saya ini sabar mbak. Kalau saya nggak sabar, saya nggak bisa mbak mendapatkan rekod yang begini loh ya. Rekod yang begini itu bisa pengaruh pada gaji kita teman-teman. Jadi di sini misalkan selama majikan itu nggak main fisik, pertahankan, gunakno ilmu ndablek mbak. Wes toh. Nek sampean titik-titik lebokne kene, titik-titik lebokne kene, titik-titik lebokne kene, ora bakalan mbak sampean iso sukses. Paling-paling 3-4 bulan transfer, 3-4 bulan transfer, 2 bulan transfer, sampai kapan? Arep nompo gaji penuh. Sampai kapan mau bisa terima gaji penuh mbak? Nggak ada yang mudah. Menjadi seorang TKW di Singapura ini nggak ada yang mudah. Kalian jangan sampai terpancing ataupun kalian tergiur kepengen kerja ke Singapura karena melihat postingan dari mungkin yang lagi viral nih ya di TikTok, terus di Facebook, wah mbak-mbak TKW pada liburan. Jangan berpikiran yang kesana dulu mbak. Kalau masih pemula dari Indonesia ya untuk menuju ke Singapura yang pertama kali yo bejo-bejan ya. Yang namanya kita bekerja itu juga nasib-nasiban. Kadang kita dipertemukan dengan majikan yang baik, tapi kadang juga kita dipertemukan dengan majikan yang wah benar-benar membuat kita itu nggak nyaman, dan itu saya juga pernah melewatinya ya. Tapi saya tetap berada di bawah, aku tetap ngisoni, aku tetap nganggoni sabar mbak, saya tetap bersabar ya. Karena apa? Orang kalau mau bersabar insya Allah akan berbuah manis. Orang kalau bisa mengontrol ataupun mengendalikan emosi kita sendiri, insya Allah akan berbuah manis. Tapi kalau misalkan sedikit saja digertak oleh sang majikan dan kita sudah benar-benar juga ikut emosi, kita berpikiran, lah tak ngopo kerja neng kene wes majikan uki strewet, gialak, kayaknya bengok-bengok, mari ngono terus, kerjanya aku tadi orang nyaman, wes ora tenang. Semua berproses mbak, ya, nggak ada yang mudah. Semuanya butuh waktu untuk beradaptasi dengan keluarga majikan, Mbak. Dan di sini bukan mbaknya saja, hampir semua mbak-mbak TKW yang bekerja di Singapura ini semua dihadapkan dengan mental.
ya. Jadi kalau kita sudah benar-benar punya niat ya, paling mentok, paling kita itu benar-benar sudah nekat dari Indonesia kepengen ke Singapura, itu merubah nasib, kepengen lah ya membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi setelah sampai di rumah majikan, nah dapat tuh ujian ya. Kita pasti yang namanya melakukan pekerjaan begini salah, katanya begini salah, katanya begini masih salah. Mbak ya, saya itu loh sudah kerja ya dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, itu aja masih kena omelan ya. Itu sudah biasa, wajar Mbak ya. Kalau mbaknya kepengen sukses, dan di sini buat teman-teman semua ya, kepengen sukses, gunakan ilmu ndablek ya, ndablek. Iya, memang saya paham Mbak, saya pun juga merasakan sendiri. Kita itu memang kalau sesaat itu kita kena marah, sesaat itu kita ibaratnya kita itu dimaki-maki kayak gitu ya, kamu tuh bodoh, stupid, goblok, apalah ya kayak gitu, memang sakit. Tapi ingat Mbak, yo kadang yo mikirnya diunggahno, didukno. Lek awake dhewe mikirnya terlalu emosi, wes nek ngene carane wegah aku. Pokoknya jadi apa-apa aku harus minta transfer, pokoknya jadi apa-apa aku minta transfer kayak gitu. Ceklekan ati putungan, wis putus asa kayak ngono, wis bar Mbak, bar. Yakin sing rugi sampean dhewe ya, sing rugi orang majikan, sampean dhewe rugi Mbak. Karena apa? Yo iku mau jenenge wong lek pengen sukses ya kudu mau berproses, ya harus sabar Mbak. Ora cukup sabar tok, sabar tanpa ikhlas yo nggak iso Mbak ya. Jadi di sini kalian yang saat ini kepengen kerja ke Singapura, yang saat ini ada di Indonesia sedang proses ya, misalkan suatu saat kalian dapat gertakan, dapat komplain, dapat kena marah dari sang majikan, hadapi semuanya Mbak. Kalau misalkan kalian benar-benar merasa berada di tempat yang benar, kalian harus berani yang namanya ngomong Mbak ya, jangan diam aja. Entah kita itu salah benar terus diam aja, jangan. Sekali-kali kita harus berani ngomong ya. Saya di sini bukan berarti ngajarin teman-teman untuk kurang ajar, bukan. Tapi kalau kita ya benar-benar berada di posisi yang benar, kita harus ngomong. Jadi nanti biar majikan itu berpikir, oh pembantuku ternyata nggak gampang dibodohin, oh ternyata orangnya juga. Nah seperti itulah, pokoknya kita harus be smart teman-teman ya. Jangan asal muanu teh dikapak-kapak nes meneng ae. Ojo Mbak ya, awake dhewe iki juga manusia, kita ini juga manusia. Sama halnya seperti sang majikan, yang membedakan kita itu hanyalah pangkat ya. Kita itu memang pembantu, majikan itu bos. Sudah pasti bos tuh tempatnya di atas ya. Bos itu loh Mbak, meskipun salah tetap mintanya benar ya. Ya itulah, kalau kita itu menjadi seorang TKW ya seperti itu Mbak. Kita itu salah benar tetap salah ya. Apalagi kalau sudah salah, wah parah. Jadi kita itu harus mengalah. Mengalah bukan berarti kita kalah Mbak. Mengalah demi kebaikan bersama, mengalah demi kedamaian. Kalau saya prinsipnya seperti itu teman-teman. Saya di sini nggak mau yang namanya kebanyakan ngomong, kebanyakan COT, no ya. Saya sudah males banyak ngomong. Daripada saya ngomong, lebih baik saya buat kerja ya, selalu bekerja rajin. Pokoknya saya selalu di sini punya rasa tanggung jawab, bekerja terus. Waktunya makan ya makan, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya kerja ya kerja. Meskipun di rumah ini ya teman-teman itu bebas HP dan wifi-nya juga bebas 24 jam. Tapi di sini saya benar-benar menjaga. Kalau kita sudah dikasih kepercayaan sama sang majikan, kita itu jangan teledor teman-teman. Jangan terus kita itu main HP terus. Apalagi yang sudah pada suka cinta sama yang namanya TikTok. Wah, kemana-mana main TikTok, kemana-mana main TikTok gitu. Kalau saya enggak teman-teman. Saya di sini kerja tuh fokus, 100% fokus sama pekerjaan saya. Apalagi kalau ada party, itu benar-benar HP itu saya nggak pegang. Pegangnya cuma malam di saat istirahat, telepon suami, telepon anak, kayak gitu. Pokoknya telepon keluarga lah, seperti itu
Jadi di sini biar sang majikan itu benar-benar percaya, oh iya ternyata pembantuku itu loh punya rasa tanggung jawab. Kadang sampai majikan saya itu bilang seperti ini, tadi waktu saya telepon kamu kemana? Oh maaf, HP-nya saya taruh di kamar. Saya males ya bawa HP ke sana kemari, itu malas. Malasnya apa? Nanti kalau jatuh malah pecah, sayang kan. Nah daripada itu, untuk itu saya kalau majikan semua berada di rumah, saya itu HP malah tak simpen di kamar sini loh teman-teman. Saya tuh nggak apa ya, sudah males lah main HP, itu males banget ya. Kalau nggak bener-bener misalkan ya ada kabar penting dari Indonesia, keluarga sedang SMS, itu baru saya balas. Tapi kalau hal-hal yang lainnya itu saya bukanya malam seperti itu. Saya di sini benar-benar fokus. Dan buat kalian semuanya ya, nanti yang masih baru-baru tuh ya, soal HP ini pasti dibatasin. Karena apa? Di sini sudah pasti kalau masih baru tuh Mbak, kalian memang benar-benar dituntut ya, dituntut agar kalian itu loh, yang namanya pekerjaan itu biar hafal dulu, pekerjaan kalian biar bagus dulu. Kalau pekerjaan sudah bagus, pasti sang majikan akan ngasih HP ke kalian. Nggak mungkin Mbak, kalian nggak dikasih HP, itu nggak mungkin ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan Mbak, saya ini sudah interview dengan majikan, katanya saya dikasih HP itu cuman mungkin seminggu dikasihnya 3 kali, mungkin seminggu dikasihnya 2 kali, mungkin seminggu dikasihnya cuman sekali. Itu masih lumayan Mbak. Saya waktu pertama kali datang ke Singapura itu saya malah nggak punya HP. Dalam waktu 2 tahun pertama nggak ada HP, nggak ada libur Mbak, bener, nggak ada HP, nggak ada libur. Terus saya tuh di rumah terus kerja terus sampai 2 tahun ya. Setelah 2 tahun barulah saya dikasih libur, saya terus akhirnya beli HP sendiri kayak gitu. Sebenarnya majikan juga masih ngomong, kamu nggak usah beli HP, nanti uangnya habis. Tapi saya di sini berani ngomong, saya kalau nggak punya HP saya sendiri yang susah. Karena apa? Masa setiap saya telepon harus turun ke bawah blok, turun ke bawah blok, turun ke bawah blok. Waktu turun sedang hujan, petir. Wah di Singapura ini benar-benar kalau ada petir ngeri teman-teman. Lip tower. Wah kalau di Singapura ini benar-benar, nanti kalian tahu sendiri ya, apalagi yang tinggalnya di lantai atas seperti saya ini. Saya ini paling takut dengan yang namanya ada hujan, ada angin kayak gitu. Saya takut teman-teman, pasti ini langsung begini terus, telinganya tak tutup terus. Karena apa? Saya itu paling terus langsung istighfar, terus berdoa terus kayak pokoknya takut banget ya. Kalau ada hujan besar terus angin besar tuh takut banget. Jadi di sini ya buat kalian semuanya, nantinya kalau sudah sampai di rumah majikan, kalau dapat sedikit masalah kayak gitu mah kecil, jangan dianggap, jangan dipikir, jangan dimasukkan ke hati Mbak. Nanti kalian sendiri yang rugi. Jangan sampai kita itu rugi, jangan sampai kita itu selalu pindah-pindah. Kita selalu sering pindah kayak gitu ya. Yang untung bukan kita, yang untung itu agent Mbak. Agent dapat uang lagi tuh dari Mbaknya, dikasih berapa? Ya, sudah potongan dari Indonesia misalkan 7 bulan, pindah lagi. Terus potongan menjadi 8. Atau Mbaknya kelamaan di agent jadi 9 bulan lah, yo rugi toh Mbak sampean. Jadi di sini yo bertahan Mbak. Sampean bertahan wae lah, ngopo sih? Yo, sampean sing sabar toh Mbak, sabar. Kuncinya mau sitok, kunci kesuksesan mau siji tok, sabar. Sampean lah iso sabar, wih, mantep. Tenan Mbak, sabar gitu Mbak. Sampean selain entuk engko gek ndang panen, gek ndang gajian penuh, sampean yo entuk pahala. Yakin sampai awake dhewe iki lho Mbak ning kene iki kerja iki lho ya. Awake dhewe kerja ikhlas. Kuwi selain entuk gaji ya entuk pahala. Ojo ngrundel, ojo ngresula. Ya, ingat Mbak, kita itu di sini tuh dibayar. Meskipun majikan mungkin ya, majikannya tuh galak, cerewet, judes, sombong, angkuh. Wah, pokoknya tumpuk blek dadi siji. Kalau bisa Mbak tuh berdoa, minta ya agar dipermudahkan, agar majikannya baik. Jadi berdoa tuh hanya bukan untuk diri kita sendiri, tapi majikannya juga didoakan agar majikannya itu baik sama kita ya, agar majikan itu
benar-benar bisalah yang namanya menerima kekurangan kita ya. Sama halnya saya sendiri teman-teman, saya waktu pertama kali datang ke Singapura saya itu nggak bisa apa-apa teman-teman, tapi alhamdulillah majikan bisa menerima kekurangan saya, meskipun sering saya itu nangis. Karena apa? Kata majikan, kerja begini salah, begini salah, begini salah, nangislah. Saya kan pertama kali masuk ke Singapura dan waktu itu saya nggak ada yang namanya pengalaman sama sekali. Saya itu benar-benar baru lulus sekolah langsung masuk Singapura. Tapi waktu itu saya memang masuk ke PT Mbak ya kan, dari dulu kan saya kan benar-benar uton ya, nggak ngerti, jadi harus masuk PT. Dan PT-nya itu saya ada di Jakarta teman-teman pertama kali, tapi maaf banget saya sudah lupa karena sudah berapa tahun ya, lama lah, mungkin ada sekitar 20 tahun yang lalu ya, karena waktu itu kan udah lama banget lah pokoknya. Dan sekarang saya cuman bisa merekomendasikan ya PT yang ada di daerah saya, itu PT PIS yang ada di Jalan Cupu Mane miliknya Bu Joko. Itu di daerah Madiun teman-teman ya. Kalau tempat tinggal saya pribadi kan di Ngawi, jadi kalau mau ke Madiun kan deket. Di situ itu teman-teman di PT PIS itu ya, kalau Sabtu sore boleh pulang ya, Minggu, jadi nanti Senin pagi harus berangkat lagi. Kalau misalkan terlambat itu pun dikenakan sanksi, atau kita dapat apa ya, mungkin disuruh piket apa kayak gitu, saya lupa lah. Pokoknya harus mengikut peraturan yang ada di PT tersebut, nggak boleh terlambat kayak gitu ya. Pokoknya ya harus dilewati lah Mbak ya. Kita ini bekerja menjadi seorang TKW, kalau kita benar-benar niatnya sudah benar-benar 100%, meskipun suatu saat di rumah majikan kita entah itu wis to ibaratnya disuwene ini kaya apa wae ya Mbak, wis to lebokne kene tokne kene, lebokne tokne, lebokne tokne, lebokne tokne, ngono wae Mbak. Wis ora usah dipikir jeru-jeru, wis ora usah dilebokne nang ati, sing rugi tuas awake dhewe ya ta. Nek dipikir wis tuas loro ati, engko terus akhirnya tiba-tiba kuru ngono. Sing penting ngene lho Mbak ya, sing penting ngene lho, majikan ki ora moro tangan, majikan ki ora main kekerasan, wis ngono ae. Lek prinsipku ngono, lek kowe arep nyuwuneni aku ngene tak rungokne. Prinsipku gitu loh teman-teman. Kalau majikan tuh mau marah sama saya di sini ya cuma diam dan mendengarkan. Sepatah kata pun saya nggak akan ngomong ya. Kalau sudah selesai, terus saya langsung cari kerjaan lagi. Kayak gitu, meskipun di sini merongkol, tapi ya tetap bismillah. Semoga bisa finish kontrak. Saya seperti itu loh orangnya teman-teman. Karena apa? Saya sudah terlalu lama di Singapura. Jadi saya sudah ngerti, saya sudah paham. Semua majikan tuh sifatnya sama, ya seperti itu. Awal mulanya mungkin ya ada yang baik. Itu mah cuman pemanis. Nanti lambat laun pelan-pelan nanti akan muncul sifat yang sesungguhnya kayak gitu. Tapi dari sini jangan sampai putus asa, tetap berdoa teman-teman ya. Kita yang namanya bekerja di rumah majikan, mungkin ya nanti suatu saat teman-teman diizinkan untuk sholat, berdoa teman-teman, jangan sampai kalian lalai ya. Karena apa? Kita ini bekerja, kalau enggak sholat juga rugi. Kita bisa bekerja ibaratnya gaji lancar, kalau kita meninggalkan kewajiban kita sebagai orang Islam ya, kita juga rugi. Karena apa? Sudah di sini kita itu benar-benar yang namanya jauh dari keluarga ya. Terus kita di sini tuh juga jauh ya. Kalau di tempat saya sendiri nih, kalau mau ke masjid itu juga jauh. Jadi cuma bisanya ya di rumah. Kalau saya sendiri kan tiap minggu libur, jadi mungkin ya kalau duhur, asar kayak gitu ya, kalau saya mau ya saya masuk ke masjid, kalau enggak ya saya pulang ke rumah kayak gitu. Jadi di sini ya buat teman-teman semuanya, mungkin suatu saat majikan kalian nggak ngasih izin menjalankan sholat kayak gitu ya, kalian juga sebenarnya bisa ngomong ya, sebenarnya bisa bertanya izin apakah boleh untuk menjalankan sholat. Nggak lama kok, minta waktu ya paling banter sekitar 10 menit kayak gitu aja lah, ngomongnya nggak usah 5 menit ya, 10 menit kayak gitu loh ya teman-teman. Jadi
kita itu alangkah baiknya jujur aja lah, nggak usah delik-delian. Barang tuh kalau delik-delian itu juga di hati itu kurang pas kalau menurut saya pribadi ya. Jadi lebih baik kita itu jujur dalam segala hal apapun ya, dan agar majikan itu suka sama kita. Kalau kita itu benar-benar orangnya jujur, insya Allah nanti segala urusan kita akan dipermudahkan ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi buat kalian semuanya, misalkan ya suatu saat nanti kalian menemukan masalah apapun di rumah majikan, ngomong mbak, ngomong, sampean ngomong karo majikan, kowe lek wes ora seneng karo aku njaluk pindah. Piye jawaban Ijal? Kowe wes ora seneng karo aku njaluk pindah. Tapi majikan ini bersikeras, nggak mau ngasih pindah. Kalau kamu minta pindah, tak pulangin ke Indonesia. Koyok ngono kuwi akeh mbak ceritane. Ora mung siji loro telu papat. Oke, majikan sing koyok ngono kuwi akeh. Ya, jadi di sini banyak sekali majikan yang seperti itu. Di saat kita minta pindah, itu majikan bilang, maaf, saya nggak bisa ngasih transfer. Kalau kamu minta transfer, saya belikan tiket, saya kirim kamu pulang ke Indonesia. Hal seperti itu banyak. Jadi di sini pertahankan mbak ya, sabar sakwetoro mbak. Karena apa? Kita ngikut majikan ya. Kita ini benar-benar harus berada di bawah. Kita harus ngalah. Ngalah bukan berarti kalah. Ngalah demi kebaikan, ngalah demi kedamaian. Tetaplah berdoa, semangat semuanya. Ingatlah dengan tujuan awal kalian, bahwa kalian kerja ke luar negeri ini benar-benar ingin yang namanya kepengen sukses ya, ingin yang namanya merubah nasib, ingin yang namanya membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Seperti itu. Benar apa enggak? Laras nopo mboten mbak? Kalau benar, kalian harus bisa ngontrol emosi, ngeredem emosi kalian masing-masing ya. Semoga saja sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan kalian bisa lebih lenggowo. Sabar mbak, sabar. Kuncinya mau siji, sabar. Kuncinya cuma satu, sabar. Sabar mbak, sabar. Nggih. Sabar, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Semoga teman-teman semuanya yang nonton video ini semoga bisa semakin semangat, semoga bisa memotivasi, dan kalian bisa lebih lapang dada, bisa lebih menjadi orang yang lebih sabar lagi. Karena nggak mudah sebenarnya menjadi orang sabar itu, benar-benar nggak mudah. Sampai kapan mau diuji sabar? Ya sampai kalian finish kontrak, sampai kalian nggak membutuhkan uang, sampai kalian nggak membutuhkan lagi bekerja dengan majikan. Kalian sudah pulang ke Indonesia punya modal sendiri. Nanti insya Allah kalau kalian sudah punya modal, siapa tahu kalian mau buka toko sembako, mau buka usaha sendiri. Nah itu kan kalian yang menjadi bosnya ya, seperti itu. Kita itu merintis dari bawah. Kita harus sabar mbak ya, demi kebaikan bersama. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Nggak lupa juga saya selalu memberikan support serta dukungan buat teman-teman semuanya. Semoga dipertemukan dengan majikan yang baik ya. Semoga kalian bisa betah, bisa nyaman, bisa finish kontrak dalam waktu 2 tahun, dan syukur-syukur kalau mau tambah lagi. Pokoknya tetap semangat dan positive thinking, jangan lupa berdoa. Oke teman-teman, saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye-bye.